Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. AP2, change. AP2, komitmen. AP2, collaboration. AP2, yes, we can. Baik, seluruh rekan-rekan Laskar Petuah yang saya cintai, saya banggakan, seperti biasa, seperti bagaimana telah kita lakukan pencanangan di minggu lalu, kita akan lakukan secara rutin, konsisten untuk kegiatan salah satu program budaya kita, yaitu SIAK. Yaitu, kalau kemarin saya menyingkatnya internalisasi akhlak, tapi sepertinya sudah tidak pas. Jadi cuma tinggal narasinya kita rubah menjadi aktualisasi akhlak. Tetap kita singkat sebagai SIAK. Ini adalah bagian, karena memang tahap internalisasi itu ada di tahun-tahun pertama. Sekarang sudah kita berjalan berapa tahun, kita pikir tinggal bagaimana kita langsung melakukan aktualisasinya. Mungkin dalam perjalanan juga kita akan tetap lakukan internalisasi untuk terus mengingatkan rekan-rekan supaya tidak lupa. Tapi intinya adalah bagaimana yang terpenting kita mengaktualisasi nilai-nilai budaya di salah satu di perusahaan kita, yaitu akhlak. Teman-teman yang saya cintai, saya banggakan, mungkin untuk pagi hari ini saya mencoba mengingatkan kembali terkait dengan salah satu core values akhlak, yaitu amanah, yang mana itu salah satu atau kalimat afirmasinya adalah kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Di sini ada dua kata, dua statement yang cukup tegas. Di sini adalah teguh, yaitu tetap pada pendirian. Kalau mungkin saya sebagai orang Islam di sini akan lebih mengedepankan kata-kata istiqomah. Istiqomah yaitu kita tetap berpegang, berpendirian teguh terhadap keyakinan yang kita anut, dan tetap kita menjalankan itu dalam koridor yang lurus, jadi tidak belok-belok. Di sini juga ada semangat keteguhan, ini adalah bagian dari konsistensi kita untuk melakukan itu terus-menerus. Tadi lagi-lagi bukan tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai seorang muslim, bagaimana kita terus melakukan secara konsisten tadi nilai-nilai yang kita anut. Kita harus beribadah, kita harus sholat 5 waktu, dan itu adalah kita lakukan. Di sini ada kata kedua adalah kepercayaan, trust dari para pengguna jasa kita. Jadi trust itu pun harus dibangun tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak datang dengan sendirinya, perlu effort di situ. Jadi menjadi satu rangkaian, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan adalah bagaimana kita terus komitmen, kita tetap lurus mengawal amanah yang diberikan pengguna jasa ini, mengawal untuk menjadikan itu adalah bagian dari atau meningkatkan dari nilai-nilai kepercayaan yang muncul dari pengguna jasa kita atau seluruh customer atau rekan kerja. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin menurut saya perlu kita ingatkan lagi, kita dorong lagi. Dari kata tadi, percayaan memang tidak datang dengan sendirinya, akan terbangun dalam sebuah proses. Kalau boleh saya mengambil salah satu statement dari seorang coaching di bidang kesuksesan yang mungkin beberapa teman-teman juga sudah tahu. Ada sebut namanya Tung Desem Waringin, dia adalah salah satu suksesor atau salah satu coaching di bidang di bidang kesuksesan yang memang itu peringkat 1 versi majalah marketing. Situ beliau memaparkan bahwa memang datangnya kepercayaan itu diinisiasi oleh 3 hal, yaitu reputasi yang harus dibangun. Reputasi itu bisa menjadi referensi, lalu ada juga keakraban atau kedekatan ataupun kesamaan visi antara kita sebagai pemberi jasa dan pengguna jasa, dan yang terakhir adalah congruence atau salah satunya adalah bulat atau kesamaan tujuan. Di sini memang 3 hal itu adalah yang menjadi bagian dari kita untuk terus yang akan membangun kepercayaan customer terhadap kita, dan kita harus jawab itu untuk reputasi
ataupun tadi referensi itu datang atau terbagi dalam 5 hal. Pertama adalah appearance. Perusahaan kita sudah brandingnya sudah sesuatu yang baru, sudah ada logo baru, sudah ada visi misi baru, sudah ada tagar baru. Itu adalah harus kita jaga. Mungkin kita dari pribadi kita adalah bagaimana kita melakukan penampilan untuk membangun kepercayaan itu sesuai dengan nilai-nilai atau sesuatu dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Rekan-rekan AFSEC di sini sudah menggunakan permen seragam sesuai dengan persyaratannya PK. Coba kita bayangkan kalau AFSEC ya kita bajunya dikeluarin tidak sesuai dengan ketentuan, pakainya seenaknya, dasi yang dilepas atau nggak pakai pad dan lain-lain yang tidak standar. Bagaimana kita mau menghadapi customer? Bagaimana kita membangun kepercayaan benar orang AP2 seperti ini? Jadi itu adalah pertama yang kita harus tahu bahwa itu adalah dan sama juga dengan fungsi-fungsi yang lain yang di frontliner terutama yang adalah muka kita atau wajah kita airport kita Bandara SSK 2 Pekanbaru harus kita tunjukkan bahwa kita berpenampilan yang memang penampilannya AP2 gitu loh, untuk membangun kepercayaan itu. Lalu kepercayaan juga terbangun dari penghargaan, award. Banyak penghargaan kita, mungkin di luar sana banyak lembaga-lembaga yang penghargaan juga bahkan yang istilahnya mereka memang jualannya seperti itu, menjual suatu penghargaan. Ini bukan konteks bandara, ada hal yang sampai membuat seperti itu. Untuk menjual artinya apa? Penghargaan itu adalah bagian dari awareness kita, bangunan dari kita, bagian dari kita membangun kepercayaan. Kita tahun lalu mendapat Prima Madya. Prima Madya itu adalah bagian dari kepercayaan shareholder kita dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menunjukkan kita adalah bandara yang paling memiliki pelayanan publik terbaik. Itu adalah membangun juga apa namanya kepercayaan dari pengguna jasa yang nanti akan ujung-ujungnya harus kita jaga dalam bentuk amanah. Juga penghargaan internasional ataupun beberapa lokal itu juga adalah bagian dari penghargaan yang menjadi penguatan terhadap kita sebagai entitas PT Angkasa Pura II atau kita sebagai pribadi. Dan ada beberapa teman-teman di sini kemarin kita juga mendapatkan C3M Award 2 bulan berturut-turut yang kemarin kita sama-sama apresiasi bareng. Itu juga adalah bagian bahwa perusahaan adalah mengeses atau melihat kita adalah memiliki kinerja yang konsisten, memiliki kinerja yang tepat, memiliki kinerja yang fokus di bidangnya, yaitu dalam pencairan C3MR. Itu adalah satu bagian dan itu harus kita kita maintain terus. Bukan kita semata-mata mengejar penghargaan, tapi itu kita harus sadari bahwa penghargaan itu sangat berat dan itu harus kita jaga keberlanjutannya. Terakhir juga catatan ketiga dalam hal ini adalah catatan prestasi. Tadi kalau kita tidak dalam bentuk penghargaan, kita tidak dalam bentuk penampilan yang kita bisa tampilkan, kita harus bisa. Ini ada beberapa catatan prestasi kita, itu juga adalah bagian dari penguatan kita untuk membangun kepercayaan. 4 adalah nama besar. Ini mungkin banyak perannya ada di rekan-rekan, contoh teman-teman keuangan di sini. Mereka kita gandeng, mungkin secara korporat ya kita menggandeng. Kita secara akhir tahun selalu dievaluasi kinerja keuangannya oleh lembaga yang kredibel, EY maksudnya dalam hal. Ini adalah bagian juga dari penguatan bahwa kita membangun kepercayaan ke pengguna jasa, mau berinvestasi, mau bekerja sama dengan Angkasa Pura, juga menjadi cerminan bahwa Angkasa Pura, oh ternyata kita sudah diaudit loh oleh EY. Laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu juga bagian mungkin ini adalah catatan buat teman-teman komersil, teman-teman teknik di sini yang memang selama ini selalu berkolaborasi dengan pihak kedua, yang ketiga, ya pilihlah rekan kolaborasi itu yang memang memiliki nama besar. Kita beberapa juga kita sudah mulai branding terakhir kita buka KFC, kita buka airport station yang di situ ada tiga tenan yang mungkin punya nama besar. Itu adalah bagian bahwa loh yang besar aja kita bisa mau buka di bandara gitu. Jadi kalau itu terus kita dorong, kita bisa fokus terhadap itu, tentunya kepercayaan itu akan terbangun dari pengguna jasa.
Terakhir dalam bidang reputasi adalah edifikasi. Disebut edifikasi itu kalau mungkin dengan kata gampangnya mungkin sekarang kita sering kenal dengan endorse. Endorse itu penting. Mungkin ini tugas teman-teman sosmed warrior di sini bahwa untuk menunjukkan layanan kita yang baik, mungkin butuh pengakuan dari orang lain. Rekan-rekan berkali-kali mungkin menemukan dompet tertinggal, tas tertinggal. Oke, kita harus kalau bisa kita lakukan endorse, kita bikin yang bersangkutan itu kalau menemukan mereka appreciate terhadap kita endorse gitu. Kita minta mereka endorse. Itu adalah bagian juga dari pengakuan, apalagi tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang terkenal gitu, artis ataupun pejabat publik. Itu adalah bagian dari penguatan kita untuk membangun kepercayaan di pengguna jasa bahwa kita telah menerapkan nilai-nilai amanah. Kedua, salah satu faktor bentuk dari kepercayaan tadi yang nanti akan ujung-ujungnya bagaimana kita harus jaga kepercayaan itu adalah kesamaan, keakraban dan kedekatan yang harus kita bangun antara kita dengan pengguna jasa. Kita ini Bandara Melayu. Bandara mungkin kemarin di tahap puncak kemarin saya sudah kedepankan adalah kita akan menjadi salah satu misinya menjadi bandara sebagai gerbang, benar-benar gerbangnya Melayu, the homeland of Melayu. Itu adalah bagian juga harus kita dorong. Ini Bandara Melayu, kita merasa pengguna jasa kita orang sini misalnya itu orang Melayu juga, mereka punya rasa kedekatan. Jangan merasa kita angkuh, kita merasa benar sendiri, kita merasa berbeda dengan mereka. Banyak ini adalah strategi, mungkin Bang Dika dan kawan-kawan kita sering setel lagu-lagu lagu adat mungkin Melayu. Itu juga adalah bagian mendekatkan kita ke masyarakat bahwa ini adalah bandara Melayu yang hadir di tengah-tengah kota, ibu kota dari homelandnya of Melayu. Itu adalah membangun kita, kesamaan kita, dan tentunya kedekatan kita dengan pengguna jasa. Ketika sudah dekat, kita akan terbangun kepercayaan. Ketika kepercayaan itu terbangun, ada kita merasa dia adalah bagian dari saya. Saya sama-sama orang Melayu, saya sama-sama serumpun, bahkan mungkin kalau kita internasional di sini banyak tamu kita dari Melaka, dari Singapura yang memang satu serumpun. Itu adalah bagian. Kita adalah bagian dari mereka. Ada semacam spirit yang akan kita sampaikan bahwa jangan takut, Anda berada di SSK 2 di Melayu. Anda adalah bagian dari Anda, keluarga saya. Ditunjukkan untuk membangun kepercayaan. Dan yang terakhir adalah sebetulnya congruence. Congruence itu adalah soal bulat untuk kesamaan tujuan. Dan ini harus kita lakukan. Kita punya semangat, kita membangun suatu image bahwa kita adalah bandara yang aman, sehat, selamat, higienis. Tapi kita tidak tunjukkan masyarakat. Sekarang sudah terbiasa menggunakan kita lepas masker. Ngomong, kita masih ngomong, kita penerapan implementasi biosafety dan biosecurity management. Tapi kita tidak tunjukkan itu. Kita dilakukan konsisten, kita seolah-olah abai. Jadi itu akan menurunkan kepercayaan dari pengguna jasa. Jadi memang kalau kita masih benar, walaupun mungkin secara regulasi ada pemerintah daerah bicara seperti itu, tapi kita dalam hal ini kan berada di sini adalah seperti saya sampaikan di situ, di semua simbol di situ ada logo Angkasa Pura. Kita harus mengedepankan misinya dari perusahaan bahwa kita belum sehat, kita tuh belum lepas dari COVID. Tunjukkan kita masih pakai masker, kita masih pakai face shield kalau dibutuhkan, kita masih pakai sarung tangan. Dan itu adalah bagian tetap secara konsisten kita membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Itu adalah bagaimana kiat kita melakukan atau membangun terus kepercayaan kepada masyarakat, dan nanti yang ujung-ujungnya adalah bagaimana harus kita melakukan implementasi core values akhlak. Dalam hal ini adalah amanah. Karena amanah itu ujung-ujungnya simpel, mungkin kalau saya melihatnya hanya ada 4 hal di sini. Pertama adalah kita harus jujur. Contoh satu hal ada atasan pimpinan unitnya menanyakan, ini kerjaan siapa? Oh, bukan saya, Pak. Oh, itu Pak. Oh, orangnya cuti, Pak.
Padahal itu kerjaan kita. Itu sudah sesuatu yang contoh kita tidak menerapkan nilai-nilai akhlak, values akhlak dalam hal ini amanah, kejujuran. Kedua, integritas. Integritas adalah bagaimana kita untuk menjaga keteguhan tadi. Sebenarnya ada kaitannya dengan yang pertama. Tetap lurus. Kita tidak punya tidak ada kepentingan terhadap kita mengawal proses atau menjalankan amanah. Kita udah dibilang amanah tapi kita tidak integritas, percuma. Contoh, mungkin orang teknik dia selalu bicara udahlah dapat dari pemborong gitu loh. Yang penting saya nggak minta pak. Atau misalnya ada pekerjaan, saya tidak mendiskreditkan, saya hanya memberikan suatu warning jangan sampai terjadi di sini pemahaman kita salah. Contoh ada pekerjaan pengecatan gedung kayak atau pengecatan marka kayak, kita kerjasamanya sama siapa sih selama ini? Sama kontraktor kan? Sama penyedia jasa. Sudah kita chat, emergency nih, Pak Jia minta buru-buru, emergency nih outbound, temuan outbound segera, dicet markanya. Akhirnya dicet lah menggunakan salah satu merek tertentu. Apa kalau misalnya di gedung? Sudah kerjaannya bagus, kerjaannya selesai, sudah tidak jadi temuan. Atau misalnya Jokowi mau datang atau Menhub mau datang, semua dicet. Sudah tiba-tiba sudah selesai, proses pembayaran juga sudah selesai dengan kontraktornya gitu, PT apalah gitu. Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan berikutnya datang orang datang ke asmennya atau koordinator, makasih ya pak, kemarin produk kamu jadi dipakai gitu, dikasih lah duit ini buat rasa bentuk terima kasih. Memang kita nggak minta kan, dan kita nggak tahu pentingannya apa. Itu adalah bagian dari kode etik kita lagi diuji. Ketika kita sudah, oh ya makasih ya, karena kita nggak merasa resikonya kecil, nggak ada apa-apa, bisa diterima. Percaya, next project kalian pakai spesifikasi yang sama. Karena mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih bagus. Itu adalah bagian dari kita bagaimana menjaga integritas. Terakhir, yang ketiga, gimana kita mengimplementasikan nilai-nilai akhlak. Contohnya dalam ini adalah kecepatan respon. Itu juga adalah salah satu IGM direction pada Rapimcap kemarin, quick response. Sekarang udah bukan saatnya lagi orang berpikir kita masih dalam kondisi pandemi, kita masih dalam kondisi COVID. Jadi maklum lah Pak, nggak bisa kami perbaiki. Kita menunda-nunda. Apalagi sesuatu yang ya teman-teman lah, mungkin ada teknik lagi, saya contoh misalnya lagi asik-asik ngopi di bengkel atau di mana gitu. WA nih mau isi rusak. Ini ada komplain bocor nih. Karena tanggunglah, ngopi dulu selesaiin gitu. Itu udah bentuk penundaan, itu adalah bentuk kita tidak bisa menjaga amanah kita sebagai teknisi. Segera respon itu, segera lakukan itu, perbaikan itu. Karena secepat mungkin kita lakukan, secepat mungkin juga kita menunjukkan atau mengimplementasikan nilai amanah dalam kegiatan kita. Mengaktualisasi, mungkin nanti di depan saya sudah sampaikan, ini sudah bukan saatnya lagi lah kita ngomong internalisasi, itu sudah mungkin 1 tahun 2 tahun lalu. Kita sekarang bagaimana melakukan aktualisasi, melakukan tindakan, melakukan action terhadap nilai-nilai amanah tersebut. Sudah quick respon. Yang terakhir adalah reliable, itu bisa diandalkan. Kita harus yakinkan kita bisa diandalkan. Komplain penumpang ini atau komplain airline gitu, tolonglah Pak, AC saya di kantor saya rusak. Oh ya Pak, nanti udah nggak di respon, nggak quick respon. Jadi pas begitu kita perbaiki juga kita tidak bisa memastikan berapa lama Pak. Ya nggak tahu ya gitu. Kita nggak andal kayak gitu. Kita benar-benar nggak kompeten. Gimana kita membangun kepercayaan customer kita?
Ketujuh kan kita expert di bidang itu. Teman-teman kan selama ini dilakukan pelatihan, teknisi tadi AC, IT, semua. Jadi jangan pernah ada kita, apalagi kita tidak bisa memastikan kapan itu perbaikannya selesai. Ya Pak, 2 jam lagi selesai Pak. Ini karena kita harus cuci AC-nya gitu. Itu adalah bentuk dari kehandalan kita, mengaktualisasi, menunjukkan itu apa bentuk dari kehandalan kita. Jadi 4 hal tadi sebenarnya menurut saya mungkin masih banyak, tapi menurutnya saya capture ada 4 hal bagaimana mungkin tips and triknya kita mengaktualisasi nilai core values amanah dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kerja kita. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kekuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan segala urusan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian sebagai yel penutup, mungkin kita sama-sama ucapkan yel kita seperti biasa. Saya bicara Askar Bertuah, kita bicara bersama atau kita tantangkan bersama satu akhlak. Kita bilang Pekanbaru, kita jawab dengan hijau-hijau itu. Askar Bertuah bersama satu akhlak. Pekanbaru hijau, hijau, hijau.